Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Susilawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTKU Universitas 11 Maret. Nomor PPG 2015 01442840. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan mempraktekkan uji kinerja praktik pembelajaran di SDN 2 Tibayan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cidut kita masak sup wortel. Yuk ajak nenek mereka mengumpulkan bahan-bahannya. dulu. Ya, kalau kita berhenti dulu. Wortelnya belum dikupas, nenek. Kata Coreng mengingatkan Coreng bisa memasak sup wortel karena sering membantu emak di dapur. Ya, terima kasih Mas Al dan Mas Randy. Baik, ini adalah cerita tentang Coreng dan Cidut. Nah, namanya Coreng dan Cidut berkunjung ke rumah siapa? Nenek Lili Palopi. Ya, Nenek Lili Palopa. bukan Palopi ya, Palopa. Ya. Kemudian di sana mereka diajak pergi melihat kebun nenek, kebun bunga. Bunga-bunganya apa saja tadi? Bunga mawar. Bunga matahari. Ya, bunga mawar, bunga matahari. Kemudian nenek lupa kalau nenek belum memasak. Kemudian mengajak Coreng dan Cidut untuk memasak apa? Sup wortel. Ya, sup wortel. Nah, ini adalah cerita dari Coreng dan Cidut yang ada di sebuah majalah anak-anak. Nah, kita kalau sering membaca itu nanti wawasannya luas. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Sudah semangat berarti ya? Sudah belum? Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajarannya. Ya, ada 6. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar dengan benar. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengkategorikan yang termasuk benda dan bukan benda dengan benar. Melalui diskusi, siswa dapat merumuskan informasi tentang jenis, sifat fisik benda, dan ciri benda dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda dengan tepat. Selanjutnya, setelah mengamati video, siswa dapat mengukur panjang suatu benda menggunakan satuan paku dengan tepat. Terakhir, melalui diskusi, siswa dapat menentukan jumlah panjang dua benda menggunakan alat ukur yang tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak masih ingat dengan pembelajaran yang lalu sebelumnya? Masih tentang apa? Ayo, siapa bisa? Garis bilangan. Apa lagi? Cara merawat tanaman. Baik, itu pelajaran yang lalu. Nah, sekarang ada kaitannya dengan garis bilangan. Di dalam ruangan kelas ini ada benda apa saja? Almari. Kursi, meja, kalender. Apa Mas? Kursi, betul. Jendela. Apa Mbak? Papan tulis. Ya, jadi ada banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini video yang dibuat oleh guru sendiri. Luar biasa, Allah Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika bersama guru. Nah, ini ada gambar anak-anak. Coba kita amati, di situ ada gambar apa saja? Ya, di situ ada gambar manusia, gunung, daging, ikan, sayur-sayuran, ada juga beras, buah, kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang dan benda mati. Benda hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati adalah batu, kursi, meja, air, udara, dan lain-lain yang tidak hidup. Bukan benda itu yang tidak bisa ditimbang dan tidak menempati ruangan. Contohnya cahaya, panas, suara, dan getaran yang berwarna oranye. Nah, kamu sudah tahu ya tentunya tentang warna-warna. Nah, anak-anak, kemudian sekarang ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda berikut ini? Nah, pada gambar di atas, panjang pensil adalah 11 cm. Sudah jelas ya, anak-anak? Nah, dimulai dari angka 0, harus dipaskan dari angka 0, kita lihat ujungnya. Sekarang, ayo kita berlatih. Apakah ini benda, anak-anak? Apakah ini benda? Benda. Ya, ikan. Ikan itu apakah bisa ditimbang? Bisa. Apakah menempati ruangan? Menempati. Ya, itu tadi adalah video pembelajaran tentang aneka benda di sekitar kita dan alat ukur. Ya, coba kita ingat lagi tadi benda itu di alam sekitar ada 2, benda hidup dan benda Mati. Benda hidup contohnya Manusia, hewan, dan tumbuhan. ya, benda mati contohnya Batu, gelas, buku-buku. banyak sekali ya yang ada di sekitar kita itu semuanya benda mati. Selain manusia, hewan, tumbuhan itu benda mati. Ya. Kemudian ciri-ciri benda tadi apa? 1, Bisa ditimbang. betul, bisa ditimbang. 2, Ruangan. menempati ruangan. Yang dimaksud ruangan itu bukan hanya ruang kelas, ruang guru, ruang kamar, itu bukan, tetapi ruang-ruang atau tempat, ya, wadah. Benda itu juga dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisiknya tadi bisa dilihat dari 3. Yang nomor 1 dilihat dari bentuk. Ada yang bentuknya Bulat. bulat, kemudian Segitiga. kotak, segitiga, lingkaran, bulat, lonjong, banyak sekali loh. Nah, kemudian yang kedua dilihat dari ukuran. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu bisa diukur nanti panjangnya. Nah, mengukur menggunakan tadi yang sudah dijelaskan, ya, menggunakan meteran, menggunakan meteran pita, penggaris, meteran saku, meteran roll. Ya, itu alat-alat untuk mengukur ukuran benda tentang panjangnya. Ya, kemudian tadi pengelompokan yang ketiga berdasarkan warna. Ada yang warnanya
penjahit atau bu penjahit pasti biasanya mengukur seperti ini. Oh, berarti 92. Nah, seperti itu ya. Ini namanya meteran pita ya. Kemudian ada juga meteran saku. Biasanya Pak Tukang atau tukang batu pasti punya ya, untuk mengukur panjang kayu. Kalau mau membuat pintu, mengukur panjang kusen jendela, mengukur panjang lantai. Kalau siapa yang mau bertanya? Ya, Mas A, silakan. Kalau udara benda atau bukan? Kalau udara benda atau bukan? Kira-kira udara itu benda atau bukan? Mengapa bisa dikatakan benda? Karena bisa ditimbang. Karena bisa ditimbang. Dan menemani Udara, cara menimbangnya bagaimana? Dimasukkan ke dalam balon. Balonnya yang tadinya kempes menjadi mengembang. Nah, pada saat dia mengembang itu bisa diukur, ya, bisa ditimbang. Memakai timbangan yang khusus, ya. Kemudian menempati ruangan. Udara yang kita masukkan ke dalam balon itu kan masuk ke balon, akhirnya balonnya menjadi mengembang. Nah, berarti yang kita masukkan udara, oh berarti udara itu juga
benda prakritik. Benda jenis benda hidup, manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, batu, kursi, meja, air, udara. Sifat fisik, ukuran besar, kecil, sedang. Bentuk segitiga, segi lima, segi empat. Warna merah, biru, hijau, kuning. Ciri mempunyai mata, menempati ruang. Ya. Bagaimana anak-anak? Penampilan dari kelompok biru sudah betul atau belum jawabannya? Sama nggak dengan jawaban kalian? Ada yang berbeda. Ada yang berbeda karena tadi benda-benda yang disebutkan
Ya, kalau sudah selesai toh? Jika sudah selesai, mari kita merefleksikan apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang kamu rasakan. Silakan dibuka halaman paling belakang. Di situ ada lembar refleksi. Nah, ada gambar-gambar emoticon, emoticon pusing, emoticon cemberut, emoticon senyum. Nah, ada 3 soal atau 3 refleksi. Yang pertama, apakah kamu menyukai pembelajaran hari ini? Kalau suka berarti dicentang di senyum. Yuk Mas Afif, centang Mas Afif. Nomor 2, dicentang di senyum ya Mas Betul. Ya. Kemudian nomor 2, apakah kamu memahami materi hari ini? Memahami. Kalau memahami kamu centang senyum. Kalau belum kamu centang yang cemberut. Nomor 3, apakah tugasmu sudah selesai? Kalau sudah dicentang senyum. Kalau belum dicentang cemberut. Nah, itu adalah refleksi kita hari ini. Tugas untuk kamu di rumah adalah sebutkan benda-benda yang ada di rumahmu yang berukuran besar. Sebutkan benda-benda